Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Prodi Manajemen. Judul yang saya buat yaitu mengenai analisis kualitas pelayanan untuk meningkatkan pengiriman pada agen JNE Gilang di Karawang. Dari judul tersebut, alasan saya memilih judul yaitu karena melihat perkembangan pengiriman tak menentu yang kadang naik dan kadang turun, sehingga solusi saya berniat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, di mana kualitas pelayanan juga memiliki peranan yang sangat penting untuk suatu perusahaan atau suatu agen. Karena dengan pelayanan yang baik, suatu perusahaan akan mampu berkembang. Selanjutnya mengenai gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau disingkat JNE ini didirikan pada tanggal 20 November 1990 oleh Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau disingkat dengan Tiki yang bergerak dalam bidang jasa kurir internasional dengan awal mula 8 orang dan modal sebesar 100 juta rupiah. JNE ini memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen, serta ruang lingkupnya dengan jangkauan dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai asosiasi perusahaan-perusahaan kurir di beberapa negara Asia, yaitu Associated Courier Interconference of Asia atau disingkat ACA, yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antar sampai ke seluruh dunia. Akibat persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusahakan untuk memperluas jaringan domestik. Dengan menggunakan nama Tiki, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanan dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dengan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut menjadi bersaing dan akhirnya JNE menjadi perusahaan yang berdiri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE juga mempunyai logo sendiri dan membedakan dari logo Tiki. JNE membeli gedung-gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operation Sorting Center. Kemudian JNE juga membeli gedung untuk pusat kantor yang didirikan pada tahun 2004, yang keduanya berada di Jakarta. Itulah sejarah singkat mengenai JNE. Selanjutnya yaitu mengenai logo. Logo bisa dilihat di samping yaitu dengan identik warna biru dan huruf J, N, dan E. Untuk visi misinya yaitu visinya JNE ini untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Untuk misinya yaitu untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Artinya, semua pihak baik agen maupun manajemen JNE berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten di setiap tahap. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Grand Theory. Penelitian pada tinjauan pustaka ini akan memaparkan mengenai landasan teori dari penelitian yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Tinjauan pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian mengenai kualitas pelayanan, sehingga dalam kajian pustaka ini mengemukakan secara menyeluruh teori-teori yang relevan dengan variabel permasalahan tersebut. Medley Theory, menurut Suprayanto dan Rosad, mengatakan manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut American Marketing Society, dalam buku Peter Coulter atau buku Coulter dan Keller, menyatakan bahwa marketing management
as the art and science of crossing target markets and keeping and growing customer through creating, delivering, and communicating superior customer value. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian kualitas pelayanan. Menurut Cottrell dan Lupiaudi, kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk, jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Ada juga menurut Cottrell dalam Lupiaudi menyebutkan pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pelanggan. Yang kedua, perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem keluhan dan saran. Dan yang keempat yaitu mengembangkan dan menerapkan partnership, accountable, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan atau disebut accountable. Selanjutnya tujuan dan metode penelitian ini. Tujuannya yaitu mengembangkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan apa yang dipelajari di perkuliahan ini, mengenali dan mencari jawaban permasalahan dari perusahaan dengan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan untuk memenuhi salah satu mata kuliah serta praktek atau magang pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan. Untuk metodenya, metode yang saya buat yaitu penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif. Kegiatan ini dilakukan pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir pada Agen JNE Gilang di Karawang, Jawa Barat, dengan melakukan kerja praktek dan observasi langsung. Pembuatan artikel ini juga membutuhkan waktu selama 1 bulan. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis ini dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggambarkan serta menjelaskan permasalahan dalam teks. Adapun tugas yang dilakukan yaitu pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan selama 1 bulan dimulai sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022, dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, yang dimana jam kerjanya yaitu dari jam 8 sampai jam 16.00. Tempat kerja praktek ini di PT Jalur Nugraha Eka Kurir, Agen JNE Gilang di Karawang, yang beralamat di Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Adapun tugas utama dan tugas pendukung yang saya lakukan yaitu tugas utamanya yang pertamanya ada entry barang, entry data pengiriman barang, yang kedua packing barang, yang ketiga melayani komplain customer, dan yang keempat yaitu memberikan informasi kepada customer. Adapun tugas pendukungnya yaitu pengenalan perorganisasian, belajar mendalami barang asuransi, belajar mendalami pembuatan handover, dan belajar apa yang harus ditulis pada barang. Itulah tugas utama dan tugas pendukung yang saya lakukan selama kerja praktik. Permasalahan yang dihadapi ketika saya kerja praktik yaitu yang pertama, masih ditemukannya keluhan-keluhan yang diberikan konsumen atas kurangnya kepedulian karyawan penyedia jasa dalam menanggapi permintaan konsumen. Yang kedua yaitu keterlambatan penyampaian barang, dan yang terakhir yaitu kerusakan barang. Dari permasalahan tersebut, maka solusinya yaitu yang pertama, perusahaan pengiriman barang PT JNE ini lebih memperhatikan dalam memberikan pelayanan, mengingat adanya jawaban pelanggan yang menyatakan kurang cepat dalam memberikan pelayanan. Yang kedua yaitu perusahaan pengiriman barang JNE ini dalam memberikan pelayanan terutama mengenai keramahan,
pelayanan kepada pelanggan dapat lebih ditingkatkan lagi. Keramahan dari pegawai dalam pelayanan jasa merupakan unsur yang mencerminkan kualitas jasa yang diberikan. Ini berarti semakin ramah petugas dalam memberikan pelayanan, maka akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu pelayanan ke petugas mengenai ketepatan harus dapat ditingkatkan keakuratannya, mengingat adanya jawaban responden yang menyatakan ketepatan petugas memberikan pelayanan kurang akurat dan tidak memenuhi keinginan pelanggan. Itulah solusi dari permasalahan tersebut. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari hasil kerja praktek selama 1 bulan, banyak ditemukannya kendala-kendala yang ada dari PT JNE ini, sehingga yaitu masih ditemukannya keluhan-keluhan yang diberikan konsumen atas kurangnya kepedulian karyawan, penyedia jasa dalam menanggapi permintaan konsumen. Dan dari kerja praktek tersebut, saya pun mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu perusahaan pengiriman PT JNE ini lebih memperhatikan dalam memberikan pelayanan atau daya tanggap, di mana agen JNE ini haruslah memberikan respon yang baik dan ramah dalam melayani atau membantu pelanggan, serta kesigapan dan kecepatan dalam menangani transaksi pengiriman. Itulah kesimpulannya dari keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu mengenai saran. Saran saya, perusahaan pengiriman PT JNE ini dalam memberikan pelayanan, terutama mengenai keramahan pelayanan pada pelanggan, dapat lebih ditingkatkan. Keramahan dari petugas dalam pelayanan jasa merupakan unsur mencerminkan kualitas jasa yang diberikan ini. Berarti semakin ramah petugas dalam memberikan pelayanan, maka akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berikut juga dapat dilihat dokumentasi selama saya melakukan kerja praktek. Dapat dilihat dari samping. Dan itulah penjelasan saya mengenai hasil laporan kerja praktik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.